Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan transistor kali ini yaitu transistor PNP ya. PNP transistor bias and unbiased. Jadi pembahasannya atau kategorinya itu sama yaitu unbiased dan bias sama seperti sebelumnya. Tetapi yang akan kita bahas sekarang adalah transistornya tipenya PNP. Pada video-video sebelumnya, beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang transistor NPN. Oke, sekarang kita bahas pasangannya yaitu PNP. Langsung saja. PNP transistor. When a single N-type semiconductor layer is sandwiched between two type semiconductor layer, a PNP transistor is formed. Jadi pada saat kita memiliki satu semikonduktor tipe N, kita tumpuk dengan dua semikonduktor tipe P, maka dia akan membentuk transistor PNP. Jadi seperti ini, kita memiliki satu semikonduktor tipe N dan kita tumpuk dengan dua semikonduktor tipe P, maka dia akan menjadi transistor PNP. The circuit symbol and diode analogy of PNP transistor is shown in the below figure. Jadi simbol apa itu namanya? Simbol rangkaiannya, simbol dari transistor PNP itu terlihat pada gambar di bawah ini. Oke, kita lihat simbol dari transistor PNP. Sebentar saya ganti. Oke, ini simbol dari transistor PNP. Anda perhatikan di sini untuk kaki emitornya di sini terdapat anak panah ya, ini ya, tanda anak panah. Dan tandanya itu masuk untuk kaki emitor dan basis sebelah kiri di tengah dan yang satunya yaitu kolektor. Nah, untuk yang transistor PNP ini, arah anak panahnya itu masuk. Berbeda dengan NPN. Kalau NPN, arah anak panah pada kaki emitor itu keluar, bukan masuk. Oke, jadi perlu diperhatikan untuk transistor PNP, arah anak panahnya masuk. Untuk NPN yang sudah kita bahas, itu keluar. Arah anak panah ini menunjukkan apa? Dia menunjukkan arah arus. Oke. Selanjutnya di sini analogi diodanya untuk transistor PNP yaitu ada dua dioda yang saling berhadap-hadapan. Jadi di sini kan ada analogi of PNP transistor. Jadi ini analoginya, dua dioda yang saling berhadap-hadapan. Selanjutnya, the PNP transistor is made up of three semiconductor layer. Jadi untuk transistor PNP ini dia terdiri dari tiga lapis semikonduktor. Nah, satu semikonduktor tipe N dan dua semikonduktor tipe P. The N-type semiconductor layer is sandwiched between two P-type semiconductor layer. Seperti halnya pada poin pertama tadi ya. Semikonduktor tipe N itu ditumpuk dengan dua semikonduktor tipe P sehingga terbentuk transistor PNP. Ini. Untuk simbolnya seperti ini, untuk analogi diodanya seperti ini, untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini digunakan sebagai switch. Yang paling atas ini sumber tegangannya, ini arus yang mengalir dan ini basisnya ya di trigger sama push button di sini, push button. Selanjutnya bebannya ada di sini, load bulb. Jadi ada lampu di sini dan ini resistor buat penahan arus. Oke, kita lanjutkan untuk poin selanjutnya. The PNP transistor has three terminal, emitter, base, and collector. Kaki-kakinya emitor, basis, dan kolektor. The emitter terminal is connected to the left side of P layer. Untuk kaki emitor ini terhubung dengan semikonduktor tipe P
pada sebelah kiri, pada sisi kiri. Kolektor terhubung dengan semikonduktor tipe P pada sisi sebelah kanan. The base terminal is connected to the N-type layer. Untuk kaki basisnya terhubung dengan semikonduktor tipe N. Selanjutnya, the PNP transistor has two PN junction. Sama halnya dengan transistor N. The PNP transistor has two PN junction. Jadi, transistor PNP memiliki dua junction, dua sambungan. Sama dengan transistor NPN, sama juga dia memiliki dua sambungan. One junction is formed between emitter and the base. This junction is called emitter base junction or emitter junction. Jadi satu sambungan, satu junction, dia terbentuk di antara emitor dan basis. Emitor dan basis. Dia juga dinamakan sambungan atau junction emitor JE. The other junction is formed between the base and the collector. Jadi junction yang lain, sambungan yang lain, dia terhubung dengan basis dan kolektor. Atau this junction is called collector base junction or collector junction. Jadi sambungan ini dinamakan sambungan kolektor gitu saja biar simpel. JC. Ada JE dan JC. Ini sambungannya. Ada dua sambungan. Memang kalau dilihat dari analoginya, dia seperti dua dioda ya, yang saling berhadapan. Nah, setiap satu dioda terdapat satu junction. Kalau ada dua dioda berarti dia terdapat dua junction atau sambungan. Ini working of PNP transistor. Ini cara kerja transistor PNP. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah unbiased atau tanpa tegangan bias. Jadi transistor PNP ini tanpa tegangan bias. Jadi nggak diapa-apain. Gampangannya seperti itu. Langsung ke poin yang pertama. When no voltage is applied to a PNP transistor, it is said to be an unbiased PNP transistor. Jadi jika tidak ada tegangan yang diberikan pada transistor PNP, maka kondisi ini dinamakan unbiased PNP transistor atau transistor yang tanpa tegangan bias. Transistor PNP tanpa tegangan bias. At the left side P region, dalam hal ini pada sisi sebelah kiri daerah P ya, semikonduktor daerah P atau emitor, and right side P region kolektor. Jadi ini emitor, ini kolektor. Nah, bisa kita lihat di emitor ini dia terdapat holes, banyak sekali holes di sini, banyak sekali holes dan sedikit sekali free electron. Ini yang oranye ini free electron. Yang putih-putih ini bulat-bulat polos, ini adalah hole. Begitu juga di kolektor. Dia banyak sekali hole-nya. Tetapi jumlah hole-nya di daerah kolektor itu lebih sedikit dibandingkan dengan hole-nya yang ada di emitor. Dia juga terdapat free electron di sini. Holes are the majority carrier. Nah, untuk emitor dan kolektor yang notabene dia semikonduktor tipe P, nah, maka hole ini adalah majority carrier-nya. Majority carrier itu maksudnya adalah jumlahnya sangat besar. Jumlahnya sangat besar di daerah P tersebut. And free electron are minority carrier. Jadi jumlah free elektronnya atau elektron bebasnya itu kecil atau sedikit. Whereas in N region base, free electron are the majority carrier and holes are the minority carriers. Jadi sementara di daerah N di tengah-tengah ini free elektronnya atau elektron bebasnya dia minoritas. Mohon maaf, free elektronnya dia mayoritas, jumlahnya banyak dibandingkan dengan holes yang jumlahnya sedikit atau minoritas ini. Holes are minority carrier. Kebalikannya antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N itu kebalikannya. Kalau semikonduktor tipe P jumlah hole-nya itu banyak. Kalau semikonduktor tipe N jumlah free elektronnya yang banyak.
Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, we know that the charge carrier, free electron and holes always try to move from higher concentration region to lower concentration region. Jadi kita tahu bahwasannya free electron dan holes itu selalu bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi kalau di di daerah emitor jumlah holesnya kan banyak, sementara di daerah basis jumlah holesnya itu sedikit. Nah, maka holes di daerah emitor akan mengalir ke daerah basis. Begitu juga free electron yang di daerah basis ini jumlahnya mayoritas banyak, nah, sedangkan di daerah emitor minoritas untuk jumlah free elektronnya. Maka free elektron yang jumlahnya banyak dari basis ini akan mengalir ke daerah emitor. Jadi seperti itu. Ini analoginya kita punya di sini ada air, terus di sini anggap saja tinta ini yang merah-merah ini tinta. Kita teteskan tinta ke air, maka tintanya akan menyebar merata ke air. Jadi itulah proses difusi atau ini dinamakan proses difusi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya sekilas saja untuk yang tadi ini free electron dan hole sudah sempat kita bahas. Ini simbolnya atau gambarnya saja. Selanjutnya untuk negatif ion, jadi ion negatif dia bulatan berwarna oranye dan di tengahnya ada tanda negatif. Untuk positif ionnya atau ion positif dia ada bulatan putih dan di tengahnya ada tanda positif. Itu saja. Oke, kita lanjutkan. Ini masih tentang unbiased ya. Untuk unbiased, for hole P region is the higher concentration region and N region is the lower concentration region. Jadi untuk hole di daerah P dia memiliki konsentrasi yang tinggi dan di daerah N dia memiliki konsentrasi yang rendah. Similarly, for free electron, N region is higher concentration and P region is lower concentration. Sama halnya dengan free electron atau elektron bebas, daerah N dia memiliki konsentrasi yang tinggi dan pada daerah P dia memiliki konsentrasi yang rendah. Therefore, the hole at the left side P region emitter dalam hal ini ya, and right side P region collector dalam hal ini experience a repulsive force from each other. Jadi oleh karena itu holes pada sebelah kiri atau di emitter ini dan holes di kolektor ini akan mengalami gaya tolak menolak antar hole. Jadi saling tolak menolak antar hole dan pergerakannya tidak teratur di sini. Untuk hole yang ada di daerah emitor ini dia akan saling tolak menolak antara holes. Begitu juga di sini daerah kolektor ini dia akan saling tolak menolak antara holes. Jadi pergerakannya tidak teratur. As a result, walhasil the holes at the left side and the right side will move into the N region atau basis. Jadi holes yang ada di emitor dan holes yang ada di kolektor itu akan bergerak ke daerah basis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi di daerah emitor dan kolektor itu holesnya itu konsentrasinya tinggi, jumlahnya besar. Sedangkan di basis itu holesnya konsentrasinya rendah. Sehingga holes yang ada di holes yang ada di emitor dan kolektor akan bergerak ke basis yang notabene konsentrasi holesnya itu rendah. Jadi seperti itu atau berdifusi. During this process, the holes meet the free electron in the N region and recombine with them. Selama proses ini, holes akan bertemu dengan elektron bebas pada basis dan menyatu. Holes dan holes dan free electron ini akan menyatu. As a result, depletion region, positive and negative ion, is formed at the emitter to base junction and base to collector junction. Nah, sebagai hasilnya
daerah deplesi akan terbentuk pada sambungan emitor basis di sini JE dan akan terbentuk pada sambungan JC, sambungan kolektor. Nah, ini depletion. Basis emitter depletion, basis kolektor depletion. Di sini akan terjadi deplesi. Nah, sama halnya dengan NPN, sama halnya dengan transistor NPN, untuk jumlah yang masuk pada basis ini lebih besar. Jadi ion positif yang masuk pada basis ini jumlahnya lebih besar. Karena apa? Karena basis memiliki konsentrasi yang rendah dan dopingnya paling rendah. Makanya masuk banyak ini di area basis. Nah, untuk depletion layer ini sendiri dia terdiri dari ion negatif dan ion positif. Bisa kita lihat secara kasat mata di daerah deplesi ini ada ion positif dan negatif. Begitu juga yang ini ada negatif, ada positif. Oke, kita lanjutkan. Add emitter to base junction. Jadi ini untuk sambungan emitor basis dulu ya. Jadi di sini JE-nya. The depletion region is penetrate more toward the base. Similarly, at base to collector junction, the depletion region is penetrate more towards the base side. Jadi untuk sambungan di JE ini, depletion layernya, depletion regionnya atau layernya itu masuk lebih banyak pada daerah basis. Sama seperti yang saya katakan tadi, begitu juga di junction JC ini, junction kolektor ini, di sini, ya, junction di sini, depletion layernya atau daerah deplesinya itu lebih banyak masuk pada daerah basis. Sama. Kenapa hal seperti itu? This is because of emitter to base junction. The emitter is heavily doped and the base is lightly doped. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Karena emitor ini dia kadar dopingnya itu tinggi. Sedangkan basis kadar dopingnya itu rendah. So the depletion region is penetrate more towards the base side and less toward the emitter side. Jadi sehingga hal itu akan terjadi. Pengertiannya yaitu daerah deplesi ini akan masuk lebih banyak pada basis dibandingkan dengan emitor. Bisa kita lihat di emitor cuma ada satu ion negatif saja. Sedangkan di basis ini ada sampai 3 ion positif. Cuma satu ini. Cuma satu, per baris cuma satu, dan ini per baris ada sampai 3. Similarly, at the base to collector junction. Hal ini sama terjadi pada junction JC ya. Junction collector. The collector is moderately doped and the base is lightly doped. So the depletion region is penetrate more towards the base side and less toward the collector side. Jadi hal ini sama yang terjadi pada junction kolektor, yaitu apa? Untuk kolektor dia kadar dopingnya itu pertengahan di antara emitor dan basis. Jadi tengah-tengah kadarnya. Tetapi basis dia dopingnya kadarnya rendah atau sedikit. Maka depletion regionnya akan masuk lebih besar pada daerah basis, ini daerah basis, dibandingkan dengan daerah kolektor. Seperti itu. The collector region is doped lighter than emitter region. Jadi daerah kolektor ini didoping lebih sedikit dibandingkan daerah emitor. Jadi emitor ini kadar dopingnya paling tinggi, paling besar. Yang tengah-tengah adalah kolektor dan yang paling rendah adalah basis. So the depletion layer width at the collector side is more than the depletion width at emitter side.
Jadi depletion layernya atau depletion regionnya, daerah deplesinya pada junction kolektor ini lebih besar dibandingkan dengan depletion layer pada junction emitter. Jadi kemarin kita sudah membahas pada 2 video sebelumnya bahwasannya untuk hubungan antara antara doping, kita punya doping ya di sini. Kalau semakin tinggi dopingnya, maka konduktivitasnya dia semakin tinggi. Konduktivitasnya tinggi, dopingnya tinggi, konduktivitasnya tinggi. Nah, selanjutnya depletion layernya dia berkebalikan, depletion layernya atau depletion regionnya ya, dia akan semakin rendah. Nah, ini berbanding terbalik antara doping dengan depletion layer. Nah, kalau dopingnya rendah, semakin rendah, maka konduktivitasnya juga semakin rendah. Tetapi untuk depletion layernya atau regionnya dia semakin tinggi. Jadi depletion layer ini berbanding terbalik dengan kadar doping. Jadi seperti itu. Nah, untuk jumlah untuk jumlah ion positif yang ada di sini di junction emitter ini, jumlahnya ada 3, mewakili 1 ion negatif yang ada di daerah emitter ini. Ini berada di daerah basis, ion positifnya, dan ion negatifnya berada pada daerah emitter. Jadi ceritanya atau penjelasannya itu sama dengan transistor NPN, tetapi ini dibalik. Kalau transistor NPN kan kemarin kita bahas free elektronnya yang banyak ya. Sekarang akan kita bahas hole-nya yang banyak. Jadi kalau kita jelaskan di sini, kita ambil junction emitter dan basis saja. Sementara ini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasannya setiap atom di sini di daerah emitter, karena dia dopingnya besar, kadar dopingnya besar, setiap atom yang ada di sini dia memiliki 3 holes. 3 holes. Jadi karena sangat banyak sekali dopingnya. Tetapi untuk daerah basis dia hanya memiliki 1 free elektron. Jadi 1 free elektron. Karena terjadi difusi, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke rendah, maka holes yang ada di sini akan masuk pada daerah basis. 3 holes langsung masuk pada daerah basis dan holesnya ini akan diterima oleh atom netral pada daerah basis. Yang awalnya netral, karena dia menerima holes, maka dia akan jadi ion positif. Nah, selanjutnya free elektron juga akan berdifusi ke sini, pindah ke daerah emitter. Nah, karena satu atom memiliki 1 free elektron, maka hanya 1 free elektron saja yang berpindah di sini. Jadi 1 ion negatif di sini akan menghasilkan 3 ion positif di sini. Nah, ini akan berlanjut sampai ke bawah di sini. Oke, hal ini berbeda dengan yang kolektor, karena kolektor itu kadar dopingnya pertengahan ya, pertengahan. Jadi diasumsikan di sini setiap atom memiliki 2 holes. Setiap atom memiliki 2 holes semuanya. Jadi kalau saya di sini memiliki 2 holes, di daerah basis saya memiliki 1 free elektron tiap atomnya, maka akan terjadi difusi. Jadi 1 free elektron akan pindah ke kolektor dan di sini 2 holes akan pindah ke daerah basis. Dan holes ini akan diterima oleh atom yang netral. Jadi karena atom netral itu menerima holes, maka dia akan menjadi ion positif. Jadi 1 ion negatif di sini akan menghasilkan 2 ion positif di sini. Nah, karena konsentrasinya yang konsentrasinya yang tidak setinggi dibandingkan dengan emitter, untuk daerah kolektor ini konsentrasinya tidak setinggi dibandingkan dengan daerah emitter, maka
akan semakin besar jumlah holes yang masuk pada daerah basis. Sehingga apa? Sehingga depletion layer pada junction kolektor ini, atau sambungan basis kolektor ini akan lebih besar dibandingkan depletion layer yang ada pada basis emitor. Jadi seperti itu, karena konsentrasi holes-nya lebih rendah dibandingkan dengan emitor. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bias PNP transistor. Kita akan bahas transistor PNP yang terbias atau diberi tegangan eksternal pada video selanjutnya. Terima kasih.